Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bagaimanapun kondisinya saat ini sedang hujan, tapi Allah masih memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa berkumpul kembali di dalam majelis ini, melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah, bersama-sama memperbaiki dan memperbagus bacaan Al-Quran kita. Semoga dengan hadirnya kita kembali di tempat ini, Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kemudahan dan memfasihkan kepada lisan kita untuk lebih baik di dalam membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ini akan kita lanjutkan pada surat Al-Mulk, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah sampai pada ayat yang ke-15. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-20. Baik jemaah yang dirahmati Allah, mari kita buka kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Baik, satu ayat yang agak panjang kita baca secara langsung, okay? Jadi butuh narik nafas yang lebih dalam lagi. Diawali dengan dua huruf hamzah, okay? Sifatnya hamzah ini jahar, okay? Jadi diucapkan dengan jelas, tidak lembek. Berikutnya nun sukun kita samarkan pada huruf yang ada di depannya, yaitu huruf ta. Ada hukum ikhfa. Mengucapkan kita samarkan pada huruf ta. Amintum, mim sukun bertemu mim. Nah, kembali kita baca dengan berdengung.
Mim sukun bertemu mim, di sini ada hukum idgham mimi atau idgham mithli. Mim sukun bertemu dengan mim ditahan sampai berdengung. Aamintum kembali bertemu dengan bacaan dengung. Ada bacaan ikhfa. Man nun sukun kita samarkan pada huruf fa, bukan man tetapi mau. Ini sudah masuk pada makhraj huruf fa. Makhraj huruf fa yaitu ujung gigi kita pertemukan dengan bibir bawah, tepatnya bibir bawah bagian tengah. Mau. Nah, jadi sudah siap untuk mengucapkan huruf fa. Mau fis sama. Ya, seperti biasa ketika kita temukan tanda coret panjang sama. Di sini ada mad wajib mutasil, kita panjangkan 4 harokat atau 2 kali ayun. Fis samai ay, kembali berdengung, ada nun sukun an bertemu dengan huruf ya, maka an nun sukun kita idghamkan, langsung kita masukkan pada huruf ya bi gunnah. Setelah kita masukkan pada huruf ya, kita dengungkan. Huruf kha ngorok halus, dan suara ngoroknya ini tidak terlalu cepat. Samai yakhsifa terlalu cepat. Biarkan suaranya ini berjalan, karena sifatnya di sini rakhawah. Suara makhrajnya ini tetap mengalir. Yakhsifa bikumul ardu. Ra sukun di sini kita baca tafkhim, tetap takrir, ra-nya bergetar namun getarannya tebal. Jangan sampai takrir atau getaran lidah ini menjadi hilang, seolah-olah suaranya menjadi pelak. Bikumul ardu, sudah tafkhim tetapi getarannya menjadi hilang. Ya, jadi tetap kita keluarkan bunyi takrir atau bergetar. Bikumul ardu fa idza hiya tamur. Hi kita baca huruf hi, huruf ha dengan jelas kita sampaikan pada makhrajnya aqsal halqah, tidak dibaca ngambang. Fa idza hiya tamur, belum sampai pada makhrajnya. Ha hi fa idza hiya tamur, ditutup dengan huruf ra, maka ra-nya kita sukunkan. Maka ra di sini adalah dibaca tafkhim karena ra sukun sebelumnya ada harokat dhammah. Tamur. Baik, kita ulang dari awal. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Baik. Amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Mim sukun di sini tidak kita baca dengan berdengung, tapi juga tidak boleh terlalu cepat. Amin bukan amin bukan. Sekalipun ini tidak berdengung, tapi tidak boleh dibaca keburu. Amin. Nun sukun kembali bertemu dengan ta, maka ada ikhfa di sini kita samarkan dengan bunyi dengung. Amintum. Mim sukun bertemu mim, idgham mimi kita tahan sampai berdengung.
ma fis samai ay. Nun sukun kembali bertemu ya, maka kita idghamkan ay. Namun seringkali ketika nun sukun bertemu ya ini sudah kita baca dengan masuk ay, tapi terkadang kurang berdengung. Ayyursina, ayyursina, ra sukun yang sebelumnya ada harokat dhammah, maka ra sukun kita baca dengan bergetar, namun getarannya tebal. Bukan yur. Ayyursina alaikum hasiba, hasli. Jadi huruf shad adalah huruf itbaq, bunyinya tebal, karena isti'la lidah bagian belakang ini terangkat ketika huruf shad ini diucapkan. Mau fathah mau kasrah, maka shad ini tetap tebal. Sli. Jadi sedikit kita bedakan antara pengucapan shad dengan sin. Kalau kita menggunakan sin maka ringan saja pengucapannya. Alaikum hasiba, siba. Namun shad tidak seringan sin. Hasli. Suaranya sengau, menebal. Alaikum hasiba. Kita ulang. Amintum ma fis samai ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kayfa nadhir. Fasata'lamuna kayfa nadhir. Huruf ain sukun maka di sini lebih tampak jelas, yaitu sifat tawassut, ada suara yang mengalir sebagian, Fasata'luna, tidak kaku atau suaranya tidak tertahan. Tidak tertahan tapi suaranya tetap ada yang mengalir. Fasata'lamuna kayfa nadhir. Ditutup dengan huruf ra, yang mana sebelum huruf ra di sini ada harokat kasrah. Nadhir. Maka kita baca ra ini dengan takrir, dengan getaran yang tipis. Tidak nadhir, tidak nadhir. Kita ulang. Fasata'lamuna kayfa nadhir. Baik. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Baik, diawali dengan huruf waw, hurufnya syafatan, bibir atas bawah dihimpun ke depan. Kita ucapkan dengan syiddah tanpa diiringi dengan nafas yang mengalir. Tidak dibaca dengan lemah. Bukan ko, tetapi o, bersih dari nafas atau desisan. Berikutnya ada dal yang bersukun, maka jangan ragu-ragu kita tampakkan bunyi qalqalah, pantulan yang ringan. Kadzal bertasydid, maka kita tekan membacanya, dengan menekan pada makhrajnya, yaitu ujung lidah bertemu ujung gigi. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ. Di sini ketika kita mengucapkan nun sukun, maka sudah kita dengungkan
dengan dengung yang tebal. Karena mengucapkan ming ini kita sudah bersiap kepada huruf qaf, dan huruf qaf ini adalah huruf isti'la yang bunyinya tebal. Jadi bukan sekedar ming, ini masih ringan, ming, karena huruf qaf ini memiliki sifat isti'la yang ketika mengucapkannya ini pangkal lidahnya terangkat, maka otomatis suaranya menjadi tebal. Bukan ming tetapi ming qablihim fakaifa kana nakir. Kir kembali ditutup dengan huruf ra yang sebelumnya ada kasrah. Berarti ra-nya takrir, getarannya terkik tipis. Baik, kita ulang sekali lagi. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Baik. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Baik. Kita ucapkan dengan jahar tidak lemah. Awalam berikutnya waw kita himpun bibir awalam. Awalam yarau ila menekan pada huruf ta yang bertasydid. Huruf ta ini idbaq dan isti'la, bunyinya tebal. Ila ta, bunyinya kuat, tidak ada nafas yang mengiringinya. Ila ta ila ghairi fawqahum shad. Huruf shad di sini kita panjangkan 6 harokat atau 3 kali ayun. Setelah kita panjangkan 6 harokat atau 3 kali ayun, maka kita nabrahkan, kita tekan pada huruf fa yang bertasydid. Ini namanya hukum mad lazim mutsaqal kalimi. Shaf. Setelah panjang 3 kali ayun, menekan pada fa. Shafatin. Di sini ada tin, tanwin kasrah bertemu waw, maka tin kita idghamkan pada huruf waw dengan berdengung. Shaffatin wa yaqa. Ada huruf qaf sukun, jangan ragu-ragu untuk menampakkan bunyi pantulan. Namun bunyi pantulan di sini adalah memantul tebal. Wa yaqa. Karena huruf qaf adalah huruf isti'la. Jadi ketika sukun keluar bunyi qalqalah, dan qalqalahnya ini tebal, bukan wayak tetapi wayaqa. Berikutnya wayaqa bil. Di sini ada huruf dad yang bersukun. Jadi bil kita sempurnakan dulu dengan sifat istitalah. Jadi huruf dad ini makhrajnya paling panjang, mulai dari pangkal lidah sampai ujung lidah ini menekan pada gigi geraham atas bagian samping. Jadi makhrajnya dad adalah tepi lidah, lidah bagian samping menekan pada gigi geraham atas, tepatnya sebelah kiri. Sambil kita bayangkan tepi lidah apakah sudah menekan pada gigi geraham atas. Jadi bukan ujung lidah yang menekan, tapi tepi lidah. Ketika disukun maka menekanlah bil di sini pada makhrajnya, tepi lidah ini nempel di gigi geraham. Dan suaranya memanjang.
bukan tertahan. Bit bukan. Bium. Ngoten nggih? Bium. Ini yang disebut istithalah. Setelah bium kita panjangkan bunyinya, baru ditutup dengan huruf nun. Maka huruf nun di sini kita tampakkan sifatnya, yaitu tawassut. Jadi en, bium ditambah tawassut en, bium en. Karena kalimatnya bersambung, tidak mungkin kita baca bium en, tidak. Namun bersambung, wa yaqbidun, wa yaqbidun. Ngoten nggih? Jadi tidak boleh dibaca wa yaqbidun, bidun secara langsung, tidak. Kalau secara langsung berarti kita menambah satu sifat, yaitu qalqalah pada huruf dha. Padahal dha ini tidak ada sifat qalqalah. Bukan wa yaqbidun, bukan, tetapi wa yaqbidun, bidun. Baik, kita ulang sekali lagi. Awalam yarau ila ghairi fawqahum wa yaqbidun. Baik. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Ma yumsikuhun. Nun bertasydid ditahan sampai berdengung, namun tidak perlu ditekan, ya. Yumsikuhun tidak, ngalir saja. Yumsikuhunna illa, illa ada tasydid, kita tekan huruf lam. Illa ditekan lagi kepada huruf ra. Ra-nya tafkhim. Illa rah. Berikutnya ha sukun, lebih jelas di sini sifat hamas atau nafas yang mengalir. Rah. Illa rahman. Ya, sekali lagi. Ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Innahu bikulli syai'in basir. Ditahan sampai berdengung. Nahu kita panjangkan cukup satu ayun. Ada mad silah qasirah. Innahu bikulli lam tasydid, bukan bikulli syai. Berikutnya huruf shin kita lebih tampakkan suara atau tekanan nafasnya lebih tampak, ya, lebih jelas daripada huruf sin. Bukan sekedar bikulli say, bukan sa, desisnya di ujung, namun meluas, okay? Sya bikulli syai'in kasrah tanwin bertemu ba, maka in kita rubah menjadi mim dengan bunyi dengung. Karena ini ada bacaan iqlab, in kita ganti menjadi in dengan berdengung. Syai'in basri. Sekali lagi shad kita bedakan dengan ketika mengucapkan sin, bukan basi, tetapi basri. Syai'in basir. Kembali ra dibaca tarkik, tipis. Sekali lagi bersama. Innahu bikulli syai'in basir. Baik, satu ayat lagi yang ke-20. Amman hadzal ladzi huwa jawadun lakum yansurukum min dunir rahman. Man hadzal ladzi huwa jawadun lakum yansurukum
Mim tasydid sama sebagaimana nun yang bertasydid, ya, ditahan sampai gunnah, sampai keluar bunyi dengung. Amman hadzal ladzi huwa nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka mengucapkan nun sukun kita sudah bersiap pada huruf dal, kita samarkan pada huruf dal. Dullakum, dul lam tasydid, ya, ada dhamma tanwin bertemu lam, maka langsung kita idghamkan yundun masuk pada lam, yundul la gunnah, tetapi tidak boleh lama-lama karena tidak boleh sampai berdengung. Yudullakum nun sukun kita samarkan pada huruf shad dengan bunyi dengung. Mengucapkan ini bunyinya sudah tebal dengungnya, karena yang dihadapi adalah huruf shad, dan huruf shad adalah huruf idbaq, huruf isti'la yang ketika mengucapkannya pangkal lidah ini terangkat, otomatis suaranya tebal, bukan bukan yasurukum kita samarkan pada huruf dal dengan berdengung, min dunir rahman. Sekali lagi, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. Baik. Inil kafiruna illa fi huruf ghain tebal, fi ditutup dengan huruf ra, maka ra di sini bunyinya bergetar namun tebal, karena sebelumnya ada harokat dhammah. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah sampai pada ayat ke-20. Kini saatnya kita praktek satu persatu. Monggo masing-masing 2 ayat.